kasih di dalam Tuhan, selamat datang di ibadah kategorial yang kita lakukan secara virtual melalui aplikasi Zoom pada sore hari ini. Sebelum memulai ibadah malam ini, bersama kita ambil waktu sejenak untuk bersaat teduh. Seperti biasa diharapkan jemaat mematikan speaker Zoom mic pada saat menyanyi kecuali panggilan untuk berbalas-balasan. Jemaat terkasih, marilah kita bersama berbalasan dalam panggilan beribadah. Marilah kita datang kepada Tuhan Allah kita dengan rasa penuh syukur kepadanya. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki hadiratnya yang kudus. Menyiapkan hati dan pikiran kami, ya Tuhan. Dengarkanlah segala perintah yang akan disampaikan Tuhan Allah kita untuk membuat hidup kita semakin dikuatkan olehnya. Kami siap mendengarkan-Mu, ya Tuhan. Marilah dengan penuh cita kita Allah Tuhan Allah kita. Masih di mute, Bu. Sejak Ya Allah Maha Kasih, sejak dalam kandungan Engkau telah mengenal dan membentuk kami. Engkau pun telah memelihara hingga saat ini. Engkau menolong di kala susah. Engkau melindungi dari bahaya. Engkau mencukupi dalam kekurangan. Engkau menemani dalam kesepian. Engkau juga menyembuhkan dari kesakitan. Kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu bagi hidup kami dan seisi rumah kami. Dalam nama Yesus Kristus, Sang Juru Selamat hidup kami berdoa. Amin. Indahnya
Baik Bapak Ibu, kita bersama kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kembali kami hadir di hadapan hadirat-Mu. Biarlah hanya Yesus Tuhan, Sang Juru Selamat, yang berkenan menyapa kami melalui pembacaan Alkitab. Dan biarlah firman Tuhan itu yang kami jadikan sebagai tuntunan dan pegangan dalam hidup. Sehingga kami boleh selalu menyatakan realitas hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan juga yang mengurapi setiap kami dan juga hamba-Mu. Karena itu Bapa di sorga, biarlah Tuhan yang dengan sungguh berfirman kami mendengarkannya. Amin. Saudara, kita akan bersama membaca bagian Alkitab kita, yaitu dari kitab Keluaran pasal 34, ayat 29 sampai dengan ke 35. Keluaran pasal 34 ayat 29 sampai dengan ke 35. Begini katanya. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Tetapi Musa memanggil mereka, maka Harun dan segala pemimpin jemaah itu berbalik kepadanya dan Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu mendekatlah segala orang Israel, lalu disampaikannya lah kepada mereka segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya di atas Gunung Sinai. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselubunginya lah mukanya. Tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ditanggalkannya lah selubung itu sampai ia keluar. Dan apabila ia keluar, dikatakannya lah kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya. Apabila orang Israel melihat muka Musa, bahwa kulit muka Musa bercahaya, maka Musa menyelubungi mukanya kembali sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan Tuhan. Saudara, demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara di dalam kehidupannya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pada masa itu dan juga tidak sedikit orang yang memahami kalau Tuhan itu ada di tempat tinggi. Sekarang pun juga konsepnya Allah yang di tempat tinggi, Allah yang di sorga, yang ada di langit, Allah yang ada dan berkuasa di atas gitu ya. Sehingga kalau kita berdoa, kita percaya bahwa Allah selalu menunjuk ada di atas. Nah karena itu saudara yang kekasih, bagaimana orang mau bicara atau bagaimana orang mau menyembah Tuhan? Bagaimana orang pun juga mau berbakti kepada Tuhan? Kalau orang mau berbakti kepada Tuhan, maka dia harus naik ke gunung. Ya, dia naik ke Gunung Sinai, Gunung Sion, Gunung Hebron, gunung apa gitu. Dia mencari tempat yang tertinggi dan di tempat tinggi itulah dia semakin dekat dan mendekat kepada Tuhan. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam bagian Alkitab yang kita baca pada saat ini, ketika Musa menerima firman Tuhan, ketika Musa menerima 2 loh batu, ketika Musa menerima yang kita kenal dengan 10 firman Tuhan, maka ketika itulah Musa lalu kemudian dia naik ke atas Gunung Sinai.
Dia lalu naik, lalu kemudian berdialoglah dengan Tuhan, entah seperti apa yang dibicarakannya, tidak ada keterangan apapun. Lalu ayat 29 ini mengatakan ketika Musa turun dari Sinai, maka dengan membawa dengan 2 loh batu itu, maka kulit mukanya bercahaya. Ia tidak tahu. Musa sendiri tidak tahu. Musa sendiri nggak ngerti kalau wajahnya itu lalu kemudian bercahaya dan bersinar-sinar. Dan wajahnya itu pun juga betul-betul begitu dahsyat dan tidak biasa dan menunjukkan sesuatu yang sangat istimewa. Saudara, wajah yang bersinar pada Musa ini menunjukkan bahwa dia sudah berbicara dengan Tuhan. Ya, dia sudah berbicara dengan Tuhan, dan memang saudara dalam pengertian Israel nggak bisa manusia berjumpa dengan Tuhan. Kalau manusia ketemu sama Tuhan itu mati berarti. Ya, nah, oleh karena itu di sini dikatakan bahwa wajahnya bercahaya karena ia telah bicara dengan Tuhan. Ya, telah berbicara dengan Tuhan, lalu karena pembicaraannya itu adalah buktinya 10 hukum Tuhan. Dan 10 hukum Tuhan itulah yang diterimanya dengan sungguh berasal dari Tuhan kepada Musa. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, lalu ketika dia berjumpa dengan banyak orang melihat mukanya begitu bercahaya. Ya, karena begitu bercahaya, lalu kemudian dia menyelubungi, ya, menutupi wajahnya itu supaya wajahnya itu pun juga ayat 33. Selesai bicara mereka diselubunginya lah mukanya ditutup, gitu ya, supaya tidak semua orang lalu kemudian melihat wajahnya. Nah, dia akan naik ke Gunung Sinai lagi, dia akan membuka selubungnya kalau dia lagi berbicara lagi dengan Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ada 2 hal yang perlu kita renungkan. Perjumpaan dengan Tuhan, ketika dia menerima bagaimana Tuhan berbicara dan Tuhan berkata-kata, maka Musa menjadi orang yang begitu beda. Musa menjadi orang yang begitu lain, tidak seperti biasa. Dia menjadi manusia yang sangat istimewa, dia menjadi manusia yang sangat spesial, dan bahkan wajahnya pun juga menjadi sesuatu yang sangat istimewa, yang tidak menjadi biasa seperti orang lain. Artinya saudara yang kekasih di dalam Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan harus membuat kita berbeda. Ya, pertemuan kita dengan Tuhan harus membuat kita menjadi tidak biasa. Benar, saudara. Kita berjumpa dengan Tuhan itu bukan sama seperti saya berjumpa dengan teman, berjumpa dengan Bapak Ibu, berjumpa dengan seorang sahabat, tidak. Tetapi ketika saya berjumpa dengan Tuhan, yaitu ketika saya mendengar Tuhan berkata-kata. Ketika Tuhan pun juga menyuruh. Ketika Tuhan pun juga bersabda. Ketika firman Tuhan itu pun juga disampaikan. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika Musa menerima firman Tuhan dari Sinai, maka wajahnya beda. Hidupnya ya menampakkan sesuatu yang beda. Begitupun juga ketika kita mendengar firman Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki? Saudara, ya prinsipnya hidupnya orang Kristen dari 10 hukum Tuhan itu sebenarnya mengasihi Tuhan, mengasihi sesama lah. Gitu ya. Dari 10 hukum Tuhan itu hukum pertama sampai dengan hukum yang keempat kan itu mengasihi Tuhan. Jangan menyebut nama Tuhan, jangan membuat patung ukiran, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu, kuduskan hari Sabat kan gitu ya. Lalu kemudian dengan kata-kata yang seperti itu, maka semuanya itu ditujukan hanya untuk kita mengasihi Tuhan. Ya. Lalu kemudian kita pun juga untuk mengasihi sesama manusia, hormatilah ayah dan ibumu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucap saksi dusta, dan jangan mengingini apapun juga yang menjadi milik sesamamu. Itu dalam konteks hubungan kita dengan sesama.
Jadi ketika kita mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan kata-kata Tuhan, mendengarkan kehendak Tuhan, itu lalu apa? Saudara, harusnya kita menjadi manusia yang beda. Ketika kita mendengarkan kata firman Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu, maka ketika itulah lalu kemudian hidup kita harus berbeda. Saudara, hidupnya orang Kristen itu harusnya menjadi ya, berpihak kepada perdamaian. Karena dia harus mengasihi, dia hidup di dalam kasih, dia harus belajar mengampuni, dan dia pun juga harus hidup di dalam pengampunan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ada sesuatu ketika orang sekarang ini kok mudah sekali untuk mengadukan orang lain ke polisi. Ya, hanya karena perbedaan pendapat, gitu. Ketika orang pun juga lalu menyinggung satu suku, ketika orang pun juga lalu kemudian menyinggung wayang, ketika orang pun lalu kemudian menyinggung apapun juga, lalu kemudian orang menjadi marah, lalu melaporkannya ke polisi. Sedikit-sedikit dia melaporkan ke polisi. Gitu ya, ketersinggungan orang, seorang pejabat, lalu kemudian mengadukannya ke polisi, mensomasi. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, memang inilah akibat politik identitas. Ya, politik identitas yang benar-benar dibangun dan sangat brutal sekali yang pernah terjadi di Indonesia dan pernah terjadi di Jakarta. Dan itulah juga yang kemudian memberikan dampak kepada orang menjadi sangat marah soal yang berkaitan dengan soal agama, dengan soal ras, dengan soal perbedaan pendapat sedikit. Orang mudah sekali ngomong untuk mengadukan soal penistaan agama. Orang mudah sekali untuk ngomong soal apapun juga gitu yang tidak sepakat sama dia. Karena itu saudara, di tengah-tengah hidup dan dunia yang seperti itu, maka anak-anak Tuhan mestinya menghadirkan kasih yang mendamaikan. Dia harus beda ketika dia mendengarkan firman, dia harus beda. Ketika dia dengan sungguh-sungguh menerima firman, maka hidupnya harus lain daripada yang lain. Ketika dia dengan sungguh-sungguh mendengarkan firman, maka wajahnya pun sama seperti Musa, wajahnya bercahaya, maka kehidupan orang Kristen harus menjadi terang di tengah-tengah hidupnya dunia kita ini. Karena itu, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan kita pada saat ini itu tetap mengajarkan kita bagaimana kita menghadirkan kasih dan cinta Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Transfigurasi Yesus akan membuka tabir, ya, membuka firman, membuka karya Allah, membuka perbuatan-perbuatan Tuhan yang harus diberitakan, disampaikan, dinyatakan, dan tidak ada lagi yang tertutup dan terselubungi. Tetapi seluruh dunia, seluruh umat manusia harus menjadi bagian dari cinta kasih Tuhan. Dan kita adalah orang-orang yang sudah menerima firman itu. Maka kita pun juga hendaknya menjadi orang-orang yang menyampaikan kasih dan firman Tuhan itu dalam hidup kita. Amin. Baik, saudara, kita langsung berdoa syafaat. Ada persembahan dulu, Pak. Persembahan. Oh, ini di slide-nya doa syafaat nih. Oh gitu, Pak. Ya boleh, Pak. Ya, baik. Ya, Pak. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, dengan sungguh kami hadir di hadapan hadirat-Mu. Engkau yang memegang mulut kami,
Sehingga melalui mulut ini kami boleh menyampaikan berita tentang kasih Tuhan, karya dan keselamatan Tuhan bagi dunia. Dan dengan kehidupan kami Tuhan urapi, kami boleh menjadi saluran berkat, saluran perdamaian, dan saluran cinta kasih di tengah-tengah kehidupan di mana kami ada. Karena itulah Tuhan Allah Bapa, firman yang kami dengar, firman yang kami terima, itu pun juga adalah firman yang kami mau beritakan. Tuhan tolong juga kami di tengah-tengah setiap pergumulan. Tuhan tahu apa yang kami gumuli. Tuhan paham benar dan mengerti benar. Tuhan menyelidik ke dalam setiap hati kami terdalam. Sehingga ada banyak pergumulan yang tidak bisa terucap dengan kata-kata. Tapi kami yakin Tuhan memahami dan Tuhan mengerti. Dan di saat ini pun juga Tuhan ketika ada saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit. Tuhan berkati. Baik Pak Silitonga, baik Bapak dan Ibu Subono, ataupun juga Pak Ishak, dan mungkin saudara-saudara kami yang lain. Tuhan jugalah yang menyertai keluarga kami yang terdekat, yang terpapar corona ataupun Omikron, sehingga mereka harus isolasi mandiri, mereka pun juga harus memulihkan diri. Biarlah jamahan kasih Tuhan melalui tangan dokter, obat-obatan, dan juga makanan dan perawatan juga boleh memulihkan dan menyembuhkan kami semua. Dan kami yang diberikan kekuatan dan kesehatan Tuhan, kami boleh dengan sungguh saling mendukung, saling menyokong, saling menguatkan, sehingga kami semua boleh disembuhkan. Dan kami semua pun juga beroleh kesehatan yang Tuhan anugerahkan. Tuhan juga yang menolong gereja kami GKP Cakung. Biarlah kami boleh menjadi gereja yang merasakan kasih dan berkat Tuhan. Kami pun juga boleh hidup di dalam sukacita dan bersama. Kami pun juga boleh menjadi saluran berkat. Karena itulah Tuhan Allah Bapa, kami berserah, kami mau pertaruhkan hidup kami dan masa depan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mencatatkan syukur kita dengan memberikan persembahan. Ayat persembahan pada sore hari ini terambil dari firman Tuhan dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sekarang kami datang membawa persembahan syukur kami, semuanya ini asalnya daripadamu. Terimalah, berkatilah, dan kuduskanlah agar dapat dipergunakan dengan baik untuk mencukupi pelayanan di kebun anggur Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Baik Bapak Ibu, saat kita menerima berkat Tuhan, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa Kebaktian selesai. Kebaktian selesai. Halo Bu. Waduh,